Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Karangtengah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf SD Negeri 2 Karangtengah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita dapat berkumpul dalam acara implementasi budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan 2. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala SD Negeri 2 Karangtengah, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat lain-lain, dan terakhir penutup. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi implementasi budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan 7. Kepada Ibu Suwarti SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruang kelas 6 dalam acara implementasi budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan 7. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Karangtengah, Ibu Sri Kusmiati SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri 2 Karangtengah. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Maaf Bapak Ibu, saya berdiri di sini dalam rangka memenuhi tugas modul 1.4, yaitu implementasi budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Eksplorasi konsep untuk budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol. 6. Segitiga restitusi. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Cobalah buka. Coba Bapak Ibu dengan teman sebangku. Coba. Yang satu mengepalkan tangan. Yang satu berusaha membujuk agar temannya itu mau membuka. Coba praktek dulu. Coba. Ya, didengar ini. Yang satunya berusaha membujuk, menggelitik, menghadik, intinya agar teman Bapak Ibu itu mau membuka kepala. Coba. Yuk buka. Ya. Itu ada di dalam itu ada mungkin ada emasnya atau uangnya atau kehormatan keluarga atau
dijaga di tangan. Ada yang berusaha membuka tangan Bapak Ibu. Ya, sudah nih? Ibu membuka apa menutup saja? Ibu tadi dibuka. Pak Jatuh tadi dibuka apa ditutup saja? Buka. Ada yang menutup saja? Kalau ada yang membuka, ini yang meminta membuka. Kalau saya tidak dibuka, Bu. Tidak dibuka. Ya. Ya. Di sini ada kehormatan Istri saya. Ya, boleh. Pokoknya hal yang sangat berharga buat Bapak Ibu. Semoga itu untuk dibuka. Tidak dibuka nih, Pak Jono tidak. Nih, kalau di sini burus dibuka apa ditutup? Bukan kayak apanya sih? Oh iya. Itu dibayangkan paksa orang di situ adalah ada barang berharga di situ, ada emas atau uang atau hal-hal yang Bapak Ibu itu apa senangi nih, inginkan. Ya. Jawabannya ada yang membuka, juga ada yang tetap menutup. Iya, jawabannya beda. Tergantung kita. Apa kita punya motivasi, kita punya tujuan? Aku untuk bayar, aku tujuannya ini ya. Tadi seperti yang diungkapkan Kak Yono. Saya membuka saja, punya tujuan juga. Ya, di sini dikembalikan lagi. Berarti yang memegang kontrol itu siapa? Yang mengepalkan tangan atau yang berusaha membuka kepalan tangan? Yang mempunyai kontrol itu? Yang mengepalkan tangan, yang mempunyai kontrol. Lanjut. Kemungkinan yang terjadi tadi sudah ya, ada yang membuka dan ada yang menutup. Ya, lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif kurang lebih efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut. Teori kontrol ini dari psikiater ya, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid di Bapak Ibu. Tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid itu akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik nih Bapak Ibu dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nih, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Lanjut.
Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ada dari pendapat Stephen R. Covey yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagian Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Saya menang, Anda menang. Murid menang, guru menang. Teman menang, teman menang. Lanjut. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Makna kata disiplin sering berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum di Bapak Ibu. Padahal selama ini kita sering memberikan penghargaan, baik ke teman, ke saudara, atau ke murid. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Bentuk program kebajikan apresiasi bisa memberi pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, jangan muridnya, jangan itu saja, tapi secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Lanjut.
Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan itu merupakan pembuka. Nilai kebajikannya, rasa empatimu begitu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembuka, saya menghargai nilai kebajikan, kepedulianmu, situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi kita itu memberikannya itu apresiasi, Bapak Ibu, bukan penghargaan. Lanjut. Hukuman atau konsekuensi. Ya, ini ada mencatat 100 kali di dalam buku. Buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan apa? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Konsekuensi. Ya. Perbedaan hukuman vs konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak itu merasa sakit ya, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu merupakan paksaan, kalau konsekuensi merupakan stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ada identitas gagal, itu hukuman. Kalau identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapat keadilan, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. Lanjut. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam hati. 5. Untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi.
9. Restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. 3. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Pertama, kita ini ya dari peraturan kelas. Terus kita kembangkan lagi menjadi keyakinan kelas. Kembangkan lagi menjadi lingkungan positif. Lingkungan positif terus dikembangkan lagi menjadi budaya positif. Ini bisa laksanakan mulai dari kelas terus nanti ke sekolah pada umumnya. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu merupakan tanggung jawab. Peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. 3. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain. 4. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya merupakan keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau kesabaran. Peraturan, gunakan masker. Kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keyakinan kelasnya keselamatan atau keamanan. Ini kegiatan murid kelas 6 dalam membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Hari ini kami akan membuat keyakinan kelas. Saya membuat keyakinan ini untuk apa? Agar proses pembelajaran kalian juga menyenangkan, ya. Kalian boleh menunjukkan dari pikiran-pikiran dari aku. Saya ini orang ya. Saya ini orang agar disiplin, juga bertanggung jawab ya. Murid-murid kelas 6 sedang membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu. Anak-anak sedang menulis apa yang ada di pikirannya agar di kelasnya itu nyaman, kondusif, menyenangkan.
Kelompoknya Hovita. Kelompoknya C. Kelompoknya Naila. Kelompoknya Rehan. Yuk kita baca ya. Ini ada data 15 menit sebelum masuk. Ya. Terus ada membawa peralatan sekolah. Tidak boleh bermain sepak bola ya. Dilarang membawa sampah sembarangan dan membawa alat tulis. Berangkat 10 menit sebelum masuk. Ya. Ini kalau apa Mak? Datang 15 menit sebelum bel masuk berarti apa yang kelasnya? Kedisiplinan ya. Kedisiplinan. Ya. Kalian harus disiplin ya. Terus yang selanjutnya membawa peralatan sekolah. Ini apa? Ya. Kedisiplinan ya. Terus tidak boleh bermain sepak bola di dalam kelas. Terus dilarang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya membawa alat tulis dengan benar. Kedisiplinan ya. Terus datang 10 menit sebelum bel masuk. Kedisiplinan. Terus ada lagi melaksanakan pikir sesuai jadwal. Itu tadi apa penerapan pembentukan keyakinan di kelas 6. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mencoba nih setelah ini mencoba membuat keyakinan kelas bersama murid-murid Bapak Ibu di kelas. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar itu yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal mematuhi kebutuhan dasar mereka. Ini Bapak Ibu bila diringkas kebutuhan dasar manusia ada cinta, kasih, rasa, memiliki dan memiliki, kesenangan, bertahan hidup, penguasaan, dan kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan.
kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan kebutuhan yang lainnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dalam kegiatan ingin mencapai yang terbaik. Selanjutnya, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Lanjut. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpengaruhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga berlaku bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan pendidikan, 5
Lihatlah para guru di sekolah Anda. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah adalah di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. 5 posisi kontrol. Berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosset dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Diana Gosset mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glaser ini berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah sebagai pemimpin, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol ini. Di bagian bawahnya adalah contoh peragaan yang dikutip dari Yayasan Pendidikan Luhur, di mana ada seorang murid yang melanggar suatu peraturan sekolah. Selanjutnya ada dialog antara seorang guru dengan murid tersebut, serta bagaimana guru tersebut menjalankan disiplin dengan menggunakan kelima posisi kontrol untuk kasus yang sama. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja bersalah. Selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai ke kamu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, penghukum. Biasanya nada suara tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Lanjut. Tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dibandingkan tadi yang menghukum. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat merasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus dan sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Adi, ini contohnya nih. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini Bapak Ibu? Lanjut.
Hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah kalau mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya. Walaupun dengan cara negatif, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya, dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kalau tadi kita langsung ya, ada mobil atau kendaraannya, guru langsung dicoretkan kaku. Kalau ini di dalam hati, tapi bisa suatu saat meledak. Lanjut. Sekarang sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo, bantulah demi Bapak ya," atau "Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini." Bisa juga, "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Teman, ada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Seperti misalnya, "Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi?" Gurunya sambil tertawa ringan, "Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini," sambil senyum-senyum juga. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru yang seperti ini? Lanjut. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi merasa tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Berarti hanya misalnya sengaja ke guru siapa ya, hanya guru itu, ke yang lain belum tentu. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaannya yang biasa diajukan seorang pemantau yaitu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Lanjut. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku posisi seorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Misalnya ini dulu, "Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai?"
Adi menjawab, tahu Pak. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Lanjut. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Manajer. Posisi terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun memantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Contohnya ini, apa yang kita yakini? Kembali lagi ke keyakinan kelas. Apakah kamu yakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Lanjut. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Pada posisi manajer, maka suara guru halus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Lanjut. Tadi 5 posisi kontrol, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lanjut. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini yang mengatakan adalah guru sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini guru sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini hari ini? Ini guru sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Guru sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, guru sebagai penghukum. 6. Segitiga restitusi. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu ketiga strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi. Lanjut. Ini
segitiga restitusi. Pertama, validasi tindakan yang salah. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan. Lanjut. Langkahnya, satu, stabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol, kita semua memiliki motivasi internal. Sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari seorang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita kritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas, akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik, bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Lanjut. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan. Kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. 2. Sisi validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Lanjut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat kita semua, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Lanjut. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita ditolak, anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Lanjut. Sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Ini ya, pertanyaan
Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Lanjut. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang yang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Penerapan segitiga restitusi pada kelas. Ini yang pertama kata datang terlambat masuk sekolah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Bisa Basabuni, kelas 6 dari SMP 2 Anak. Saya tadi berperan sebagai murid yang sedang melakukan lamaran. Alhamdulillah, setelah saya berperan, saya semakin berani dengan kelas yang telah dibuat bersama. Dan bersuati dalam perusahaan sedang masuk sedang lamaran dan mempertanyakan alasannya. Saya sangat guru, semoga saya selamat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian ini restitusi yang kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Kedua Karangan. Saya merasa senang karena tadi ketika mau tulis saya tidak bingung dari Mami Muswati dan dikasih hati sama saya supaya disiplin mau tulis. Terima kasih Muswati. Ya, itu tadi penerapan segitiga restitusi di kelas 6. Demikian tadi Bapak Ibu penyampaian materi dari saya, implementasi budaya positif di sekolah. Bila saya dalam menyampaikan materi ada kekurangannya, mohon masukan, dan bila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan 3 orang penanya untuk menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama, Pak Jatun, Bu Vita, dan Bu Rahma. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya terima kasih kepada Ibu Suwarti yang telah menjelaskan tentang bagaimana restitusi, keyakinan dan lain sebagainya tadi yang dipaparkan tadi. Tetapi dalam praktiknya kita ini sebagai guru terkadang belum tentu bisa menerapkan teori-teori yang baik untuk bisa menghasilkan yang terbaik. Kadang kita itu juga penuh pertanyaan, bagaimana sikap kita gitu sebagai seorang guru kepada mereka murid-murid yang sering sekali kita melihat sebagian tidak disiplin, baik dalam pembelajaran, barangkali kurang tertib, kurang tenang, atau kadang tadi dicontohkan di masuknya terlambat begitu. Padahal sebagian dari kita mungkin langkah restitusi tadi yang disebutkan tadi sudah dilakukan, tetapi anak masih saja tidak disiplin. Nah itu solusinya bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Jatun atas pertanyaannya. Bila kita sebagai guru sudah menerapkan restitusi tapi murid masih tetap diam, berarti kita sebagai guru menurunkan level yang tadinya misalnya kita sebagai manajer nih, kita menurunkan level menjadi pemantau, atau misalnya dari pemantau turun menjadi teman, begitu seterusnya. Oke, Pak Jatun, mungkin hanya itu. Oke.
Jadi malah diturunkan. 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 Untuk pertanyaan kedua, Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mengapresiasi kepada Ibu Suwati yang sudah mempresentasikan dengan baik tentang hasil presentasinya tentang implementasi budaya positif sekolah. Yang saya tanyakan, tadi dijelaskan bahwa untuk meningkatkan disiplin anak dengan pemberian hadiah dan hukumannya. Ya, jadi pertanyaannya, apakah dalam pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Jadi itu saja, berarti terima kasih. ya, terima kasih Bu Vita atas pertanyaannya. Pertanyaannya cukup bagus, ya. Di sini tadi ada penghargaan dan hukuman. Ketika kita sebagai guru memberikan hukuman, misalnya anak untuk apa? Menulis atau untuk ya berlari, intinya yang hal positif nih. Itu menurut saya itu kita apa menggunakan segitiga restitusi dulu. Kita tanya dulu, menstabilkan anak dulu itu bagaimana, terus nanti validasi kesalahan yang salah, ya, terus meyakinkan keyakinan kelas. Itu anak digali dulu, ditanya dulu permasalahannya apa. Setelah permasalahannya apa, nah sebabnya apa, terus nanti dikembalikan lagi ke murid. Kamu ini bagaimana agar kamu itu tidak melanggar keyakinan kelas yang telah kamu buat di kelas, begitu. Jadi dalam hal ini murid itu diberi apa kesempatan untuk ini sendiri menentukan hal apa atau kebiasaan-kebiasaan apa yang dapat merubah murid itu agar dapat berlaku positif. Oke, terus itu ya Bu Vita. Ini sama-sama. Untuk pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh Ibu Ranti. Pak Mirno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bu Suwati. Ini konsep budaya positif ini salah satunya ada kebutuhan dasar manusia. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi dan bagaimana caranya supaya kita itu mendapatkan kebutuhan yang tadi belum terpenuhi? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya, sudah cukup bagus nih. Tadi yang pertama pertanyaannya, apabila ada murid yang salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi atau belum terpenuhi, yang akan terjadi itu apa? Murid akan gagal atau susah mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nih. Bagaimana caranya agar kebutuhan dasar itu dapat terpenuhi? Adanya komunikasi, kerjasama, ataupun kolaborasi dengan teman, dengan guru, dengan pihak-pihak sekolah. Mungkin hanya itu Pak Bambang jawaban dari saya. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita di penghujung acara ini. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhir kata, saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan ucap.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuplak cuplak suweng suwenge tengkel enter mambu ketundung kutel pak empo lera lere sopong guyun dele ake sir sir pong dele kopong sir sir pong dele kopong cuplak cuplak suweng suwenge tengkel enter mambu ketundung kutel pak empo lera lere sopong guyu dele ake sir sir pong dele kopong sir sir pong dele kopong cuplak cuplak suweng suwenge tengkel enter mambu ketundung kutel pak empo lera lere sopong guyun dele ake sir sir pong dele kopong sir sir pong dele kopong cuplak cuplak suweng suwenge tengkel enter mambu ketundung kutel pak empo lera lere sopong guyun dele ake sir sir pong dele kopong sir sir pong dele kopong